Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News bersama dengan saya Westi Syahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Toba, perakiraan cuaca dari BMKG, dan paket berita dari tim VOA. Inilah informasi selengkapnya. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan melaksanakan groundbreaking sekaligus resmikan nama Jalan Lingkar Sitabo-Tabo Silangit Kecamatan Siborong-Borong sepanjang 13,2 km menjadi Jalan Insinyur Soekarno pada hari Rabu 20 Mei 2020 lalu. Berikut informasi selengkapnya. Bupati Tapanuli Utara Dr. Randus Nixon Nababan bersama Ketua DPRD Tapanuli Utara Poltak Pakpahan dan Dim 0210 TU Letkol Agus Widodo, Kajari Tapanuli Utara Tatang Darmi, PPK Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 2 didampingi Kepala Dinas PUPR Dalan Simanjuntak melaksanakan groundbreaking sekaligus resmikan nama Jalan Lingkar Sitabo-Tabo Silangit, Kecamatan Siborong-Borong. Panjang jalan sekitar 13,2 km menjadi Jalan Insinyur Soekarno di halaman Gereja Katolik Sitabo-Tabo Kecamatan Siborong-Borong pada hari Rabu kemarin, tanggal 20 Mei 2020. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan tanahnya dan ikut berpartisipasi dalam membangun jalan tersebut. Bupati mengatakan tahun ini ada 2 proyek pembangunan di Siborong-Borong, yakni 1 jalan lingkar dan pelebaran jalan kota Siborong-Borong. Muspika Kecamatan Tarulumugi ma dihamu salukna ka hapung nami Kepala Desa Soksoni Damang Dainang warga masyarakat Natulu Desa Nambang Alian yang sudah memberikan lahan untuk pembangunan untuk masyarakat, untuk generasi kita selanjutnya. Usai sambutan, Bupati Tapanuli Utara diulosi sebagai ucapan terima kasih dari masyarakat setempat. Dari Kecamatan Siborong-Borong, Toba TV melaporkan. Senin 25 Mei 2020, Panti Karya Hepata menerima bantuan sembako dari keluarga T. Marbun dan ST Boru Tanjung dari Distrik 13 Asahan, Labuhan Batu. Berikut informasi selengkapnya. Senin 25 Mei 2020, Panti Karya Hepata menerima bantuan sembako dari keluarga T. Marbun, Sintua Boru Tanjung dari Distrik 13 Asahan, Labuhan Batu. Juga dengan kakak Preses sama abang, dengan Amang, kakak juga dari Kisaran, bersama-sama dengan Dalam hal ini, Sintua Boru Tanjung menyampaikan ingin berbagi kasih kepada saudara-saudari penyandang disabilitas di Panti Karya Hepata yang diterima langsung oleh Kepala Diakonia HKBP, Pendeta Deborah Sinaga, didampingi pimpinan Hepata Pendeta Osten Matondang. Ini perwakilan yang itu Pendeta Osten menyampaikan terima kasih atas pemberian sembako yang telah diberikan kepada saudara-saudari penyandang disabilitas di Panti Karya Hepata. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Anak-anak atau adik-adik kita di sini hanya 6 orang, 7 orang bersama Margrit. Lalu kami di sini yang melayani ada beberapa orang ada di sana. Itu Diakonis Putri Milana. Dari Panti Karya Hepata, Toba TV melaporkan. Bagus ya jalan-jalannya, olahraga ya. musik ini. Ini musik ya? Iya. Jadi dikenakan ke tangannya. Oh. Nggak lihat dia, nggak lihat. Oh. Ya. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan bersama pemerhati pertanian serta Kepala UPTD Balai Benih Padi
Gabe Hutaraja Ratna Gultom serahkan bantuan benih bibit jagung sebanyak 154.500 kg dan penanaman perdana di Desa Hutaraja, Sipoholon pada Selasa 19 Mei 2020 yang lalu. Berikut informasi selengkapnya. Selasa 19 Mei 2020. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan didampingi Kepala Dinas Pertanian, Sei Pasaribu dan beberapa pimpinan OPD, Perusda Pertanian, para pemerhati pertanian, serta Kepala UPTD Balai Benih Padi Gabe Hutaraja Ratna Gultom menyerahkan bantuan benih bibit jagung sebanyak 154.500 kg di Desa Hutaraja, Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Perwakilan penerima bantuan dari kelompok tani yang saya sebutkan untuk mengambil tempat. Baik, ini ke kentang. Kebetulan di sini ibu yang kita laksanakan hari ini adalah untuk tanam perdana sebagai wujud. Bupati menyerahkan bantuan kepada sebanyak 477 kelompok tani secara simbolis kepada masing-masing perwakilan kelompok tani dari 11 kecamatan. Bupati Tapanuli Utara menjelaskan bagaimana strategi mengembangkan pertanian dan peternakan dengan perencanaan yang bagus, lokasi, musim tanam, dan pola tanam akan didukung penuh dengan mekanisasi. Pertanian sebagai garda terdepan harus banyak improvisasi, kreativitas. Dan tentu masyarakat harus diarahkan. Jadi tidak bisa lagi hanya perintah atau arahan, tapi harus bergerak turun ke bawah. Begitu juga semua penyuluh. Di masa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhir. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, atau bahkan nggak akan berakhir. Tapi mudah-mudahan segera berakhir. Maka kita harus mempersiapkan ketahanan pangan kita. Bantuan benih jagung sebanyak 154.500 kg dan diberikan kepada sebanyak 477 kelompok tani dengan luas lahan 10.300 hektar. Varietas benih jagung ini adalah Betra 1 dan HJ21 Agritan. Kami mewakili apalagi di Kion kita harus berubah dengan teknologi yang mutakhir, yaitu memakai pupuk hayati 1,5 ton. Jadi ini karena pupuk ini udah langsung sekarang dibuka di sana alat pertanian. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Toba TV melaporkan. Berkaitan dengan 9 bahan pokok. Apa yang ada bisa kita kerjakan di area kita. Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam minggu sepekan, langsung dari BMKG. Horas, apa kabar Sobat BMKG sekalian? Semoga Sobat dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Sobat untuk tetap berada dalam rumah. Dan tidak lupa kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Sobat yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari BMKG Silangit bersama saya Andrian Situmeang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk 1 minggu ke depan yang berlaku mulai tanggal 25 Mei hingga 31 Mei 2020 untuk 5 kabupaten di kawasan Danau Toba, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Sundutan, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan juga Kabupaten Simalungun. Secara umum, suhu berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Arah angin berasal dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 20 knot, serta kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 100%. Untuk pagi hingga siang hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan, namun potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pada pagi menjelang siang hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba. Untuk siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Sore hingga malam hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi pada sore menjelang malam hari di wilayah Kabupaten Simalungun bagian selatan, di antaranya Kecamatan Pematang Sidamanik, Kecamatan Sidamanik, Kecamatan Jorlang Hataran, Tanah Jawa, Dolok Panribuan, Atonduhan, dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
Untuk malam hingga dini hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Hujan sedang diperkirakan terjadi malam menjelang dini hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir. Kami menghimbau kepada Sobat BMKG untuk tetap waspada pada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat pula disertai petir, dapat berdampak pada longsor di wilayah perbukitan dan lereng, serta banjir genangan di dataran rendah yang terjadi pada sore hingga dini hari, disertai dengan potensi angin kencang yang dapat berdampak terjadinya angin puting beliung. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk 1 minggu ini. Semoga informasi perakiraan cuaca yang kami sampaikan berguna untuk sobat sekalian. Sampai jumpa dan horas. Pemirsa Toba News, berita peristiwa internasional utama yang dikemas dengan analisis tajam dan terpercaya dari Washington DC. Berikut ini adalah berita dari liputan VOA. Strategi politik Trump di tengah pandemi COVID-19. Pembukaan kembali semua negara bagian di Amerika Serikat jadi momentum Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berkampanye agar terpilih kembali di Pilpres November mendatang. Bagaimana strateginya? Ikuti liputan VOA berikut ini. Dalam kunjungannya ke pabrik otomotif Ford di Michigan yang mengubah lini produksinya untuk menghasilkan ventilator, Presiden AS Donald Trump mengapresiasi pembukaan kembali salah satu sektor ekonomi AS ini. The beating heart of the American auto industry is back open for business. That started right away, didn't it? Starts right now. Kunjungan seperti ini tak luput dari kritik yang menilai ini adalah salah satu bentuk ketidakkonsistenan Trump dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebelumnya lewat Twitter, Trump mendukung beberapa aksi protes yang menolak perintah tinggal di rumah selama pandemi virus corona, termasuk protes di Michigan. If he is able to basically, divide himself, separate himself from these individual governors in these states, particularly swing states like Michigan, for example, he can say, look, it's those governors' fault, not my fault that the economy is faltering, so blame them. Dalam sebulan terakhir, Trump telah mengunjungi Arizona, Pennsylvania, dan Michigan, 3 negara bagian menentukan dalam Pilpres November mendatang. 6 bulan jelang Pilpres AS, kompetisi untuk memperebutkan Gedung Putih semakin memanas. Survei Quinnipiac University menunjukkan Joe Biden, calon presiden dari Partai Demokrat, unggul 11 poin dari petahana Donald Trump. Walaupun penanganan pandemi COVID-19 jadi salah satu faktor dalam penentuan tingkat keterpilihan, namun sebagian besar warga AS sudah menentukan pandangannya jauh sebelum pandemi. People who like the job he was doing before think he's doing a great job with COVID-19. And the people who disliked what he was doing before think he's done a horrible job with COVID-19. Evaluations of the president's performance on the pandemic are viewed through pre-existing lenses that have been baked in about this president ever since he took office. Saat ini, ke-50 negara bagian dan daerah khusus ibu kota Washington DC telah membuka kembali dengan batasan khusus, tergantung kebutuhan tiap wilayah. On one level, he's saying, hey, re-elect me because, I can bring the economy back. On another level, he's saying, well, I wasn't able to manage the states and the governors very effectively. He wants to allow states to determine their lockdowns, but that doesn't mean he's not going to criticize the ones that are going over the line. Selain banyaknya korban meninggal, COVID-19 juga membawa dampak ekonomi seperti juga di negara-negara lain. Pemohon tunjangan pengangguran sejak pemberlakuan pembatasan sosial mencapai 39 juta orang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Diaspora Indonesia di Amerika Serikat tak gelar sholat Id bersama.
Karena pandemi tahun ini, COVID-19 membuat komunitas Muslim Amerika Serikat, termasuk diaspora Indonesia, sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Namun mereka tetap menjaga tradisi Idul Fitri meski secara terbatas, seperti mengikuti khutbah Idul Fitri dan silaturahmi yang semuanya dilakukan secara virtual. Tahun ini, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika, Iwan Freddy Harisusanto dan keluarganya yang biasanya sholat Id bersama ribuan diaspora Indonesia lainnya dari berbagai wilayah di sekitar ibu kota Amerika, kini hanya bisa sholat berjamaah bersama keluarga. Begitu pula dengan Arif Mustafa, Presiden Imam Center Masjid Komunitas Indonesia di Silver Spring, Maryland. Ini karena panitia Idul Fitri di Indonesian Muslim Association in America atau Imam Center tahun ini tidak menggelar sholat Idul Fitri bersama karena adanya pandemi corona. Local authority mempunyai legal yang lebih solid bahwa kita dianjurkan tetap stay home. Jadi rumah ibadah masih tetap ditutup dan rumah ibadah juga masih minim dalam fungsinya, ya. Namun pengurus masjid tetap memberi kesempatan jemaah untuk mendengar khutbah secara virtual. Sementara pihak masjid tetap menerima zakat dan infak dan menyalurkannya bagi mereka yang membutuhkan. Saat Idul Fitri, biasanya warga diaspora Indonesia di Amerika memiliki tradisi bersilaturahmi atau berhalal bihalal di Wisma Indonesia, yakni kediaman Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC atau Konsulat Jenderal di masing-masing wilayah. Namun dengan kondisi saat ini, silaturahmi secara langsung sulit untuk dilakukan, sehingga beralih ke virtual. Seperti halnya silaturahmi yang diadakan pihak KBRI bersama berbagai organisasi komunitas Indonesia di Amerika. Pandemi COVID-19. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat maupun antusiasme umat Muslim Indonesia yang ada di Amerika Serikat untuk merayakan dan memeriahkan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Maupun open house online bekerja sama dengan Kepala Perwakilan Indonesia di New York. Assalamualaikum. Yang dimeriahkan oleh Roma Irama yang juga hadir secara virtual. Kullu amin wa antum bikhair. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri warga negara Indonesia di New York, khususnya di USA pada umumnya. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan dalam kondisi virus corona ini kita semua mendapat kerajaan Idul Fitri, kembali kepada fitrah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sementara Imam Center di dekat ibu kota Amerika juga menggelar Lebaran drive-thru dengan menyiapkan hidangan khas tanah air bagi mereka yang sudah memesan terlebih dahulu, sekaligus menyediakan fasilitas foto bersama yang mendapat sambutan positif dari warga. Mau itu foto keluarga sama ada makan bersama gitu. Gak khawatir sama corona? Ya khawatir gimana, tapi ya setahun sekali ini kan. It's such an amazing event, especially during the time of despair. A lot of people are scared of coronavirus coming here. Still keeping social distance while, spreading love and positivity. Dari Silver Spring, Maryland dan Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan Vina Murtadi, tim VOA. Kali ini saya atas nama keluarga besar KBRI Washington DC mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sajikan. Saya Westi Siahaan dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Setelah sebulan penuh berpuasa, tibalah hari kemenangan yang dinanti-nanti kawan-kawan umat muslim di seluruh dunia. Kami segenap pimpinan dan kru Toba TV mengucapkan selamat menikmati hari Lebaran dan berkumpul dengan keluarga dan saudara-saudara yang dikasihi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.